Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu di semester 6 pada pembelajaran jarak jauh IPS kelas 5. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS tema 6 kelas 5 Kamis 21 Januari 2021. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang ketiga, mengetahui usaha untuk memperbaiki dampak negatif terhadap alam. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman. Coba teman-teman lihat. Ada gambar 1, gambar yang kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar apa ya? Dan untuk apa teman-teman? Yuk kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini ada gambar air terjun. Nah, air terjun ini selain kita bisa berwisata ke sini, dan ini juga bisa dijadikan sarana untuk irigasi. Kita lihat ya, di sekelilingnya indah dengan pohon-pohon dan tebing-tebing yang hijau dan segar. Nah, yang kedua kita lihat ada kebun teh ya di daerah puncak dengan jalanan di tengah-tengahnya. Nah, ini juga kita lihat betapa mata kita disegarkan dengan melihat yang hijau-hijau dan yang segar-segar juga. Yang ketiga ada ruang terbuka hijau, yaitu sebagai fasilitas umum untuk tempat bermain, untuk paru-paru kota, dan juga bisa dimanfaatkan untuk menyimpan tanah ya, menyimpan air tanah. Nah, yang keempat adalah kita lihat kolam ikan yang berisi ikan-ikan yang cantik-cantik. Nah, selanjutnya kita lihat nih, teman-teman. Nah, mengapa nih ini bisa terjadi? Ya, kita lihat gambar pertama. Kita lihat ya ikan-ikan pada mati nih teman-teman di daerah sungai. Yang kedua, sampah berserakan di pantai. Yang ketiga, adanya banjir. Nah, yang keempat kita lihat nih, kebakaran hutan. Ya, kita lihat ya apinya berkobar ya, membara sampai seperti ini ya terjadinya kebakaran hutan. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Yuk kita lihat ya, kita bahas di bawah ini. Mari. Oke, selanjutnya kita lihat dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, mempercepat pembangunan. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam. Nah, kita pasti akan selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita ya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri adalah yang pertama, mengganggu ekosistem alam. Yang kedua, mengganggu habitat asli flora dan fauna. Yang ketiga, menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, pemanfaatan yang berlebihan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mengakibatkan punahnya sumber daya alam tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat nih usahanya apa sih untuk memperbaiki lingkungan alam. Nah, yang pertama yaitu dengan apa nih teman-teman gambarnya? Ya, betul. Ini ada reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon. Yang kedua, itu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, yaitu tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Jadi kita gunakan secukupnya ya dan sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah daur ulang sampah. Jadi daur ulang sampah ini dari seperti botol-botol mineral yang kita lihat ini dipercantik ya dengan gambar pita-pita, digunakan untuk tempat pensil. Bisa juga daur ulang sampah ini misalkan plastik-plastik sampah sisa-sisa makanan ringan, teh atau kopi bisa dijadikan tas atau kerajinan alat rumah tangga lainnya ya. Nah, teman-teman, di sini Allah juga sudah katakan
dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58, yaitu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, teman-teman, tugasnya adalah teman-teman silakan mengerjakan worksheet yang sudah Ibu Guru berikan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap selalu menjaga bumi kita ya agar terlindung sampai dengan anak cucu kita dan tetap bersih, tetap segar. Jangan lupa teman-teman tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jaga lingkungan kita dan tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.